Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya lah sehingga pada kesempatan sore hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini adalah merupakan anugerah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita senantiasa untuk berdoa dan memohon kepada Allah tabaraka wa taala agar Allah azza wa jalla mengistiqomahkan kita di atas jalan kebaikan dan ketaatan kepadanya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita membicarakan hal yang berkaitan dengan kerasnya hati, mungkin sedikit kita merenung. Bapak Ibu, wafaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Hari ini kita berada di tahun 2025. Telah berlalu tahun 2024. Seiring dengan berlalunya tahun, tentu bertambahlah umur. Seiring dengan bertambahnya umur, tentu hal ini menjadikan diri kita semakin dekat dengan apa? Dengan kematian, dengan ajal yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan pada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hal yang harus menjadi renungan bagi kita semua adalah apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi kematian yang pasti itu akan menghampiri kita. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Coba perhatikan Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya dia pasti akan menjumpai Anda. Bahkan sekalipun Anda berada di benteng yang sangat kokoh, Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadi wattaqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang sudah ia persiapkan untuk hari esok. Hari ketika Anda bertemu dengan Rabbul Izzati wal Jalalah, hari ketika Anda bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh Bapak Ibu, harta yang hari ini kita kumpulkan, jabatan yang hari ini kita emban, sesungguhnya pada saat ketika kita bertemu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, itu semua tidak bermanfaat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak berguna harta dan anak keturunan kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa hati yang selamat. Jamaah yang berbahagia, pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabatnya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan terjadi kiamat? Apa jawab Nabi alaihi salatu wasallam? Apa jawab Nabi alaihi salatu wasallam tatkala beliau ditanya mata sa'ah, kapan terjadinya kiamat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam balik bertanya kepadanya, "Madza a'dadta laha?" Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi hari itu? Kaum muslimin, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pertanyaan ini sejatinya tidaklah pertanyaan yang dikhususkan kepada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi pertanyaan ini juga tertuju kepada kita semua. Nah, tertuju kepada kita semua kaum muslimin. Sesungguhnya Rasul Anda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Anda, apa yang telah Anda persiapkan untuk menghadapi kiamat, untuk menghadapi hari di mana Anda berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kembali kita katakan, Bapak Ibu barakallahu fiikum, seiring dengan bergantinya tahun, bertambahlah usia kita. Seiring dengan bertambahnya usia, berarti semakin dekatlah kita dengan kematian kita. Semakin dekatlah kita dengan ajal. Dan Anda jangan berpikir, hari ini saya masih berumur 20 tahun. Hari ini saya masih berumur 30 tahun. Atau saya masih berumur 25 tahun. Ketahuilah Bapak Ibu, sesungguhnya kematian itu tidak melihat pada umur. Sesungguhnya kematian itu tidak melihat pada usia. Namun sesungguhnya kematian itu pasti akan menghampiri Anda. Dan semakin bertambah usia Anda, semakin Anda itu dekat dengan kematiannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini hal yang harus menjadi renungan bagi kita. Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal 'ajiz man adba'u hawahu wa yatamanna 'ala Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengabarkan kepada kita, al-qayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas, orang yang pintar, dialah orang yang mengekang hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut. Dia mengekang hawa nafsunya dan kemudian dia beramal dengan amalan-amalan yang mendatangkan manfaat setelah kematian Anda. Bapak Ibu barakallahu fiikum, amalan apakah yang bermanfaat untuk Anda tatkala Anda bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada amalan yang mendatangkan manfaat untuk kita tatkala kita berdiri di hadapan Allah, tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, selain dari amal saleh. Dan inilah yang harus kita perjuangkan kaum muslimin barakallahu fiikum. Inilah yang harus senantiasa kita upayakan dalam kehidupan kita, di mana hari-hari kita, nafas yang kita hembuskan diisi dengan kebaikan-kebaikan, diisi dengan ketaatan-ketaatan. Karena ini yang akan mendatangkan manfaat untuk kita. Wal 'ajiz man atba'a nafsahu hawahu wa yatamanna 'ala Allah. Adapun orang yang dungu, adapun orang yang bodoh itu adalah orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya. Dia senantiasa mengekor pada hawa nafsunya.
Akan tetapi seiring dengan itu dia menginginkan, dia berangan-angan mendapatkan kasih sayang Allah. Dia berangan-angan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sementara dalam kehidupannya dia bergelimpangan di atas dosa dan maksiat. Sementara dalam kehidupannya dia senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan sebagaimana yang diungkapkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam, "Innan nafsa la ammaratu bis-su." Sesungguhnya nafsu itu tidak menyeru kecuali kepada keburukan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tidak ada pilihan bagi kita kecuali mengekang hawa nafsu kita dan memaksa jiwa kita untuk melakukan kebaikan dan ketaatan. Dan inilah bekal yang akan mendatangkan manfaat untuk kita tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Kaum muslimin, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hati ini adalah inti dari baik dan buruknya sikap dan perilaku seorang hamba. Oleh sebab itu para ulama menyebutkan, tatkala satu orang ingin menjadi orang yang baik, maka hendaknya dia harus memprioritaskan di dalam mengislah, di dalam memperbaiki hati. Karena dia adalah merupakan sumber baik dan buruknya perilaku seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah hadisnya, "Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiya qalbu." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, dan beliau adalah orang yang jujur, lagi terpercaya ucapannya. Apa yang beliau ungkapkan, apa yang beliau sabdakan, apa yang beliau sabdakan, semua itu adalah merupakan kebenaran. Datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dituturkan oleh Rasul, apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, semuanya adalah merupakan wahyu. Nabi tidak pernah bertutur kata yang tutur katanya itu datang dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Akan tetapi apa yang beliau kabarkan itu semua adalah merupakan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengabarkan kepada kita Bapak Ibu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah bahwa pada jasad itu ada segumpal darah. Tatkala dia baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Tatkala dia buruk, maka buruklah seluruh anggota tubuhnya. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa segumpal darah itu adalah merupakan hati. Oleh sebab itu jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu tatkala mengomentari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, beliau mengatakan dengan sebuah ungkapan yang menunjukkan bahwa memang benar bahwasanya hati itu adalah merupakan sumber baik dan buruknya perilaku seseorang. Beliau mengatakan, "Al-qalbu malikul a'dha wal a'dha junuduhu." Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hati itu ibarat raja bagi anggota tubuh. Dan tubuh itu ibarat
bala tentaranya. Jika seandainya raja itu baik, maka seluruh bala tentaranya itu baik. Dan jika seandainya rajanya itu buruk, maka buruklah seluruh bala tentaranya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Dan sebuah musibah di antara musibah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada seorang hamba tatkala Allah Azza wa Jalla menjadikan hatinya keras. Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya, mungkinkah hati itu bisa keras? Mungkinkah hati itu bisa keras? Apa jawabnya? Iya. Hati itu bisa keras. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kerasnya hati itu bisa lebih keras daripada batu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kabarkan, "Tsumma qasat qulubukum fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian hati-hati kalian itu mengeras seperti batu, aw ashaddu qaswah, atau bahkan dia lebih keras daripada batu. Lihat Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Lihat bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengabarkan kepada kita bahwa sesungguhnya hati yang ada pada jiwa kita, hati yang ada pada badan kita, dia bisa mengeras. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dia bisa lebih keras daripada batu. Jamaah yang berbahagia, Allah Tabaraka wa taala mengabarkan, "Law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aita khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Lihat Bapak Ibu, batu yang kita katakan dia keras, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, kalau seandainya ya Allah Subhanahu wa taala law anzalna hadzal Qur'an, kalau seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini ala jabalin, kami turunkan Al-Qur'an ini pada gunung, dan kita dapatkan gunung itu semuanya berisikan batu. Namun apa kata Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu barakallahu fiikum? Namun apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengabarkan hal ini? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala kabarkan, sungguh kalian akan melihat batu tersebut khashi'an, dia khawatir, dia takut, mutasaddian, hancur, karena takut kepada Allah. Karena takut kepada Allah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun subhanallah, tatkala seorang hamba Allah Subhanahu wa taala jadikan hatinya membeku, maka sungguh dia tidak mampu mengambil faedah sedikit pun dari Al-Quran. Al-Quran mengajarkan kepadanya, Al-Quran memberikan nasihat kepadanya, namun ternyata subhanallah hati itu tidak bergeming sedikit pun. Padahal subhanallah Bapak Ibu, Al-Quran kalau diturunkan kepada gunung, ternyata gunung itu hancur karena dia khawatir, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata subhanallah, Allah Tabaraka wa ta'ala mengabarkan kepada kita, sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka, dia diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, la yu'minun, mereka tidak akan bakal beriman. Kenapa demikian kaum muslimin? Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah mematikan hatinya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan hatinya beku, yang karena sebab itu dia tidak mampu mengambil faedah,
Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, apakah mereka itu tidak pernah mentadaburi Al-Quran? Ataukah hati mereka yang terbelenggu, yang sehingganya Masya Allah Al-Quran mengabarkan kepada kita tentang dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit pun bergeming, tidak sedikit pun tergerak hati kita untuk menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal subhanallah Bapak Ibu, ada seseorang yang mungkin umur sudah 70 tahun atau bahkan 80 tahun, namun ternyata Masya Allah, tatkala diingatkan sholat, tatkala diceritakan tentang siksa dan azab, tidak bergeming sedikit pun untuk menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak tergerak hatinya sedikit pun untuk bersimpuh, untuk sujud kepada Rabbul Izzati wal Jalal, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada apa jemaah? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah membekukkan hatinya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah membekukkan hatinya. Dan itulah yang harus kita khawatirkan pada diri kita Bapak Ibu barakallahu fikum. Karena sungguh musibah yang terbesar, sebagaimana yang diungkapkan oleh Malik ibnu Dinar rahimahullah ta'ala, yang pada intinya tatkala beliau mengungkapkan musibah yang terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepada seorang hamba, ada ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hatinya itu keras. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hati itu keras, maka sungguh tidak ada kebaikan pada diri seorang. Tidak akan masuk hidayah kepadanya. Nah, padahal subhanallah Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya kematian itu adalah merupakan nasihat. Kafa bil mauti wa'idho. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Lihatlah keadaan kita Bapak Ibu, tatkala kita menyaksikan orang-orang terdekat, orang-orang yang terdekat dengan kita, teman, saudara, keluarga, atau bahkan ayah, atau bahkan ibu, atau bahkan anak, dia mendahulu kita. Bagaimana keadaan kita? Bagaimana jiwa kita? Tergerakkah hati kita untuk semakin berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ataukah cuek dan tidak peduli dengan itu? Padahal Allah melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa kematian itu adalah merupakan nasihat. Nah, merupakan nasihat kaum muslimin. Kalau seandainya kematian yang kita saksikan dari saudara kita, dari teman kita, dan ternyata tidak berimbas pada jiwa kita, tidak membekas pada diri kita, yang menjadikan diri kita semakin semangat untuk beribadah kepada Allah, semakin semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ternyata tidak berpengaruh, lantas nasihat siapa kaum muslimin yang akan membekas pada diri kita? Lantas nasihat siapa yang akan berpengaruh pada jiwa kita tatkala kita menyaksikan orang yang dekat dengan kita dia meninggal dunia, dan ternyata tidak sedikit pun terdorong jiwa kita untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa ta'ala? Kaum muslimin barakallahu fiikum, tidakkah kita berpikir bagaimana keadaan kita tatkala kita berdiri di hadapan Allah? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu turjuman?
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tidak ada seseorang pun di antara kalian kecuali pasti akan diajak bicara oleh Allah. Tidak ada antara dia dengan Allah penerjemah. Nah, tidak ada antara kita dengan Allah penerjemah. Langsung kita diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pun mengabarkan, orang tersebut akan melihat ke sebelah kanannya, fala yara illa ma qaddamah, maka dia tidak melihat kecuali apa yang telah ia kerjakan dari kebaikan-kebaikan. Kemudian orang tersebut dia akan melihat ke sebelah kirinya, fala yara illa ma qaddamahu, maka dia pun tidak melihat kecuali apa yang telah ia kerjakan dari berbagai keburukan-keburukan. Bapak Ibu barakallahu fiikum, tidakkah kita menyadari bahwa semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan, dari ucapan yang kita ucapkan, dari sikap dan perilaku yang kita kerjakan, itu semua ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita menyadari ini Bapak Ibu? Tidakkah kita mengimani akan hal ini? Subhanallah, musibah di antara musibah yang besar, sebagaimana yang diungkapkan oleh Malik bin Dinar, tatkala Allah Azza wa Jalla menjadikan hati kita ini keras. Inilah hal yang harus senantiasa kita takutkan Bapak Ibu. Inilah hal yang seyogyanya harus kita khawatirkan pada diri kita. Nah, ketika Anda bertanya apakah hati itu memungkinkan keras, maka jawabnya na'am. Hati itu sangat memungkinkan keras. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam Al-Qur'an, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih fawailu lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Perhatikan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam surat Az-Zumar, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, apakah sama orang yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya untuk menerima Islam? Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya untuk beriman. Allah mudahkan dia untuk melakukan kebaikan dan ketaatan. Allah mudahkan dia. Apakah sama dengan orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan hatinya itu keras, yang karena sebab itu dia tidak bisa beriman, yang karena sebab itu dia tidak mampu untuk melakukan kebaikan dan ketaatan? Kemudian Allah katakan, fahuwa ala nuri min rabbih, yang karena sebab itu orang yang Allah lapangkan dadanya untuk menerima iman, untuk menerima ketaatan, mereka berada di atas cahaya dari Rabb-Nya. Fawailul lil qasiyati qulubuhum, kecelakaan bagi mereka yang hatinya keras. Lihat Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kebinasaan, kecelakaan bagi mereka yang hatinya keras untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini musibah Bapak Ibu barakallahu fiikum. Ketika Anda berat untuk melakukan ketaatan, ketika Anda berat untuk melakukan kebaikan dan ketaatan, ini musibah, ini gambaran betapa hati kita ini keras. Dan ini hal yang harus kita takutkan. Ini hal yang harus kita khawatirkan Bapak Ibu. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ulaika fi dhalalim mubin, mereka itulah orang-orang yang berada di dalam kesesatan yang nyata. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah,
Jika demikian, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menjauhkan diri dari sebab-sebab yang menjadikan sebab hati ini keras. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita, di antara sebab yang menjadikan hati itu keras adalah ingkar janji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Allah tabaraka wa ta'ala telah mengambil sumpah pada diri kita. Dan pada saat itu kita sedang berada di tulang rusuk orang tua kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabbmu? Bukankah aku adalah penciptamu? Bukankah aku adalah penguasamu? Bukankah aku adalah Rabb yang berhak untuk disembah? Apa ungkapan kita? Bala syahidna. Lihat jamaah yang berbahagia, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengabarkan, alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Bukankah aku telah memerintahkan kepada kalian wahai anak Adam, alla ta'budu syaitan, dan janganlah kalian beribadah kepada syaitan, janganlah kalian menyembah syaitan. Dan ini merupakan perjanjian yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ambil dari kita. Dan sungguh kaum muslimin barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengabarkan tentang perjanjian yang Allah Subhanahu wa ta'ala ambil dengan Bani Israel. Yang ini Allah kabarkan tentang sebab mereka dikeraskan hatinya. Dan para ulama menyebutkan ayat ini berbicara tentang mereka, namun sejatinya ayat ini pun bersifat umum. Tatkala setiap orang, setiap hamba yang dia mengingkari perjanjian dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipastikan Allah Azza wa Jalla akan mendatangkan kepadanya dua hal, laknat dan Allah keraskan hatinya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengambil sumpah perjanjian pada Bani Israel. Wa ba'atsna minhum 12 naqiba, dan sungguh kami telah mengutus dari mereka 12 pemimpin. Wa qala Allah inni ma'akum, dan Allah pun berkata kepadanya, inni ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian. Lain aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum birusuli wa azartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kemudian setelah itu Allah mengabarkan, fabima naqdihim mitsaqahum la'anahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Lihat Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini, dalam surat Al-Maidah pada ayat yang ke-12 dan sampai 13, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengambil perjanjian dengan Bani Israel. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, lain aqamtumus shalah, jika kalian menegakkan salat, wa ataitumuz zakah, dan kalian mengeluarkan zakat, wa amantum birusuli, dan kalian beriman dengan rasul-rasulku, wa azartumuhum, dan kalian menolong mereka, wa aqradtumullaha qardan hasana, dan kalian memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, la ukaffiranna anhum sayyi'atikum, sungguh akan aku hapus dari kalian keburukan-keburukan kalian, wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan pasti kami akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
Terus setelah itu Allah katakan fabima naqdihim mitsaqahum. Kemudian Allah kabarkan karena sebab mereka mengingkari perjanjian tersebut. Kembali kita katakan Bapak Ibu, ayat ini menceritakan tentang Bani Israel. Namun sejatinya ayat ini bersifat umum kepada semua orang. Tatkala mereka mengingkari perjanjiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita berjanji ingin mengabdikan diri kepada Allah. Kita telah berikrar bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabb kita, yang kepadanya kita bersimpuh, yang kepadanya kita bersandar, yang kepadanya kita beribadah. Dan tatkala Anda berpaling darinya Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apa kata Allah tabaraka wa taala? La'annahum waja'anna qulubahum qasiyah. Allah timpakan dua hukuman kepada Bani Israel. Allah timpakan dua hukuman kepada setiap hamba yang dia mengingkari perjanjiannya dengan Allah. Yang pertama apa? La'anna, kami laknat dia. Allah Subhanahu wa taala melaknat setiap hamba yang dia mengingkari perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang berbahagia, laknat itu maknanya adalah dijauhkan dari kebaikan. Bapak Ibu, kalau Allah Subhanahu wa taala telah menjauhkan diri Anda dari kebaikan, maka siapakah yang akan dapat mendatangkan kebaikan untuk Anda? Siapakah yang akan dapat mendatangkan kebaikan untuk kita Bapak Ibu? Tatkala Rabbul Izzati wal Jalal, ketika Allah Subhanahu wa taala zat yang di tangannya segala urusan makhluk, kullu syai'in biyadillah, segala sesuatu di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata dia Allah telah menjauhkan dari Anda kebaikan-kebaikan. Lantas siapa yang akan dapat mendatangkan kebaikan untuk kita? Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Nah, mungkin kita teringat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menginginkan pamannya Abu Thalib memeluk Islam. Pertanyaannya Bapak Ibu, masuk Islamkah Abu Thalib? Jawabnya apa? Tidak. Padahal yang menginginkan Abu Thalib memeluk Islam adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, utusan Allah Azza wa Jalla. Namun ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala telah menjauhkan Abu Thalib dari kebaikan, sekelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja dia tidak mampu memberikan kebaikan untuknya. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Lihat kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, barang siapa yang Allah berikan kepadanya hidayah, maka tidak ada satupun orang yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada satupun orang yang dapat memberikan hidayah kepadanya. Subhanallah, tidakkah kita takut? Tidakkah kita khawatir kalau Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kita laknat, Allah jauhkan kita dari kebaikan? Maka siapakah yang akan mendatangkan kebaikan untuk kita ketika Allah Subhanahu wa taala telah menjauhkan diri kita dari kebaikan Bapak Ibu? Sebab perilaku kita, sebab perbuatan kita, ingkar janji dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya Allah Azza wa Jalla timpakan kepada kita laknat, wal iyadu billah. Ini hukuman yang pertama. Kemudian yang kedua, waja'alna qulubahum qasiyah, dan kami jadikan hati-hati mereka itu menjadi keras. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, telah kita sebutkan di awal, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati seorang hamba keras, mungkinkah dia akan mendapatkan kebaikan? Mungkinkah dia akan mendapatkan kebaikan? Abadan. Abadan kaum muslimin. Tidak mungkin dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, nasihat yang dia dengarkan. Bahkan Nabi SAW pernah menyebut dalam sebuah hadisnya, wailun
lil aqma'il qaul, kecelakaan bagi orang yang tuli dari kebaikan-kebaikan. Kecelakaan bagi seseorang yang dia mendengarkan nasihat, mendengarkan kebaikan-kebaikan, namun dia tidak mampu mengambil faedah darinya. Wailun lil a'maqil qaul, kata Nabi SAW. Kebinasaan, kehancuran bagi seseorang yang dia tuli dari kebaikan, dia tuli dari kebenaran. Datang kepadanya nasihat, datang kepadanya kebenaran, namun ternyata subhanallah, dia tidak mampu mengambil faedah dari itu. Yang sering kita istilahkan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ini semua disebabkan karena apa jemaah? Disebabkan karena hatinya telah keras. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia memiliki hati, namun ternyata dia tidak mampu memahaminya, tidak mampu menggunakan hatinya untuk mengambil faedah dari Al-Quran. Padahal subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita tentang keadaan kaum mukminin. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Lihatlah jamaah yang berbahagia, lihatlah keadaan seorang mukmin, lihatlah keadaan orang-orang mukmin yang dia beriman kepada Allah, keadaan mereka terhadap Al-Quran. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang mukmin hanyalah orang-orang yang apabila disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala bergetarlah hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana, dan tatkala dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah bertambahlah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bersandar kepada Rabbnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah jiwa-jiwa kaum mukminin, inilah hati-hati kaum mukminin, di mana mereka sangat terpengaruh dengan Al-Quran. Dan itulah yang harus kita wujudkan pada diri kita, Bapak Ibu. Itulah yang harus senantiasa kita perjuangkan dalam hidup ini. Bagaimana kita memiliki hati-hati yang lembut, hati-hati yang sangat mudah untuk ternasehati, terlebih dengan Al-Quran, yang mana Al-Quran adalah merupakan nasihat yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita katakan Bapak Ibu, kalau seandainya jiwa kita tidak tersentuh dengan Al-Quran, tidak tersentuh dengan nasihat-nasihat Al-Quran, wejangan-wejangan Al-Quran, padahal Al-Quran semuanya berisikan nasihat, dan ternyata hati kita tidak terpengaruh dengannya, subhanallah, ini hal yang harus senantiasa kita takutkan pada diri kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan dari diri kita kebaikan-kebaikan, karena sebab hati kita menjadi hati yang dikeraskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena waktu juga Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah yang membatasi kita, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya bagi kita semua, menjadi renungan bagi kita semua, dan tidak boleh hal yang kita lupakan adalah untuk senantiasa berdoa memohon pertolongan kepada Allah, agar Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita. Karena sungguh Bapak Ibu, tanpa pertolongan Allah mustahil kita akan mampu untuk menjadi seorang hamba yang senantiasa beribadah kepadanya. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa, zikir yang kita diperintahkan untuk membacanya setiap kali selesai dari sholat fardu. Apa katanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa ingat kepadamu. Tolonglah aku
untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Tolonglah aku untuk senantiasa beribadah kepadamu dengan baik. Sungguh Bapak Ibu, tanpa pertolongan Allah mustahil kita itu akan mampu. Oleh karena itu, teruslah berdoa, teruslah meminta, teruslah memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, zat yang di tangannya segala urusan makhluk. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini saja Bapak Ibu, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.